Syekh Sya'rawi adalah seorang ulama yang begitu digandrungi oleh masyarakat Mesir di hampir semua kalangan dan berbagai lapisan. Dari yang elit politik Mesir hingga presiden, para ulama sampai tukang semir sepatu di jalanan Mesir pun paham penjelasan dan pitutur Syekh Sya'rawi. Bahasanya sederhana, luwes dan lihai. Meskipun lebih banyak menggunakan amiyah sya'biyah, bahasa rakyat, namun justru dirasa sangat komunikatif, langsung mengena dan mudah dicerna oleh semua kalangan dalam memahami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan kalam-kalamnya dan doa-doanya masih selalu tersiar di berbagai televisi, radio-radio setiap harinya, baik di Mesir maupun tanah Arab seluruhnya. Pada penghujung bulan Desember 2019 lalu, pada kesempatan perhelatan Cairo International Book Fair ke-51, Pavilion Al-Azhar sengaja mengangkat ketokohan Syekh Sya'rawi. Saya kira langkah tersebut juga bukan tanpa alasan. Langkah yang dilakukan oleh Al-Azhar merupakan bagian dari cara Al-Azhar dalam melindungi dan menjaga marwah para ulamanya dari berbagai tuduhan, baik dari individu maupun kelompok. Sewali-walinya orang, tetap saja ada individu maupun kelompok yang tidak suka atau malah sampai hati menghina dan menyerangnya. Tepatnya bulan Juni 2019, Syekh Sya'rawi cukup santer dinarasikan secara negatif. Beliau dituduh sebagai salah seorang ulama yang menjadi sumber ideologi para ekstremis dan teroris. Berbagai tokoh kiri, para seniman, bahkan sebagian mantan pejabat sempat mengeluarkan statement negatif. Lebih-lebih narasi itu mengemuka pasca peringatan Haul Syekh Sya'rawi dan langsung jadi perhatian publik. Tak terima dengan tuduhan tak berdasar tersebut, Al-Imam Al-Akbar Syekh Profesor Dr. Ahmed At-Tayyib, Syekh Profesor Dr. Muhannad dan para ulama sepuh lainnya secara serentak menanggapi bahwa tuduhan-tuduhan semacam itu tidaklah benar. Bagi para ulama sepuh Al-Azhar, Syekh Sya'rawi merupakan sosok yang istimewa, orang yang tulus dalam berkhidmah pada agama dan umat Islam. Grand Syekh kala itu bahkan menanggapi sekaligus mendaulatnya sebagai salah seorang ulama pembaru, mujadid dalam ilmu tafsir, pun sangat patriotik yang selalu setia pada negaranya. Karena sejak muda Syekh Sya'rawi adalah yang paling aktif berorasi melawan kolonialisme barat yang bercokol negara-negara Arab. Pada kesempatan diskusi panel di Pavilion Al-Azhar Desember 2019 lalu yang mengulas manaqib Syekh Sya'rawi adalah ulama besar ilmu hadis Syekh Profesor Dr. Ahmed Omar Hasim bersama dengan Dr. Ahmed Sya'rawi, putra Syekh Sya'rawi. Menurut Syekh Omar Hasim, Syekh Sya'rawi adalah satu wali Allah yang doanya mustajab. Soal cerita-cerita keramat para aulia serta keistimewaan para ulama Al-Azhar di bumi Kinanah Mesir, Syekh Omar Hasim memang yang paling handal dan mampu menceritakan secara detail. Termasuk misalnya cerita Syekh Omar tentang keramat Syekh Abdel Halim Mahmud radhiyallahu an. Bagaimana beliau memberikan wejangan yang terilhami setelah melakukan wirid sholawat Al-Faraj demi pembebasan semenanjung Sinai dulu dari pendudukan Israel, serta sebagaimana Mesir mampu menghancurkan benteng-benteng Israel yang bercokol di gurun-gurun wilayah semenanjung Sinai. Gus Baha dalam berbagai kesempatan bercerita bahwa pernah dihadiahi Syarah Sahih Bukhari 16 jilid oleh Al-Habib Profesor Dr. Quraish Shihab. Kitab syarah tersebut berjudul Faid Al-Bari fi Sahih Al-Bukhari. Nah, mu'alifnya ya beliau Profesor Dr. Syekh Omar Hasim. Beliau masih sugeng dan secara istiqomah mengisi pengajian syarah Sahih Bukhari yang dikarangnya. Selalu terbuka bagi umum di Masjid Al-Syirah Al-Muhammadiyah di Kairo setiap hari Kamis sore, dulunya di hari Rabu sore. Syekh Sya'rawi berguru kepada Syekh Al-Sayyid Muhammad Balkhaid Al-Hibri Al-Hassani
seorang ulama besar sekaligus mursyid thariqah Sadli di Aljazair. Pertemuan keduanya pun unik. Dikisahkan mula-mula Syekh Sa'rawi diberikan mandat sebagai pimpinan delegasi Al-Azhar untuk negara Aljazair, namun Syekh Sa'rawi menolaknya. Pada suatu malam, Syekh Sa'rawi bermimpi bertemu seorang lelaki paruh baya yang bersinar wajahnya dan berkata kepada dirinya dalam mimpi, "Mengapa engkau menolak datang pada kami?" Dari mimpi tersebutlah akhirnya mengubah pikiran dan sikap Syekh Sa'rawi yang awalnya menolak menjadi pimpinan delegasi, menerima dan memenuhi permintaan menuju negara Aljazair. Sesampainya di Aljazair, ketemulah dengan Syekh Al-Sayyid Muhammad Balkhaid Al-Hibri Al-Hasani yang ternyata adalah sosok yang menemuinya sekaligus menegurnya dalam mimpi. Keramat lain yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala pada Syekh Sa'rawi terjadi sekitar tahun 1954 di Saudi pada era Raja Saud bin Saud, dan kisah ini sangat masyhur di Jazirah Arab, terlebih di Mesir. Kala itu Syekh Sa'rawi sebagai dosen kuliah syariah di Mekah Al-Mukarramah mendengar bahwa pemerintah Saudi melakukan proyek perluasan area Baitullah Al-Haram sekaligus melakukan tarmim, perbaikan, sehingga adanya rencana pemindahan makam Ibrahim dari tempat aslinya. Tujuannya untuk memperluas area tawaf. Pihak kerajaan Saudi pun sudah berikan keputusan. Para mufti sepakat, hanya tinggal eksekusi. Namun rupanya Syekh Sa'rawi lah satu-satunya orang non-Saudi yang menolak dan berupaya mencegah rencana tersebut. Berselang 5 hari sebelum eksekusi, Syekh Sa'rawi pun menghubungi masyayikh Saudi seperti Syekh Ibrahim Al-Nauri dan Syekh Ishaq Az-Zauz dan lain-lain guna menyambungkannya kepada sang raja untuk menyampaikan alasan penolakannya. Singkat cerita, Syekh Sa'rawi akhirnya melayangkan surat protes kepada sang raja bahwa makam Ibrahim harus tetap berada di tempatnya dan upaya pemindahan itu baginya merupakan pelanggaran dan tidak dapat diterima. Dalam surat yang berjumlah 5 lembar tersebut juga disertakan dengan alasan-alasan serta menjabarkan tinjauannya dari segi sejarah, fikih yang didasarkan pada hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan makam Ibrahim Al-Khalilullah. Berselang hanya sehari 24 jam, surat itu pun sampai di tangan sang raja. Dan setelah sang raja membaca suratnya dan mempercayai semua yang dikemukakan Syekh Sa'rawi, sehingga sang raja pun mengumpulkan para ulama Saudi dan semuanya membenarkan seluruh dalil-dalil Syekh Sa'rawi, yang akhirnya membuat sang raja memutuskan membatalkan rencana pemindahan makam Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan sang raja pun akhirnya mengundang Syekh Sa'rawi untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah kepadanya. Bahkan 2 hari setelah sang raja membatalkan rencana pemindahan tersebut, Syekh Sa'rawi diberikan kemuliaan oleh Allah, ditemui Nabi Ibrahim alaihissalam sembari mengucapkan terima kasih kepadanya. Kisah Syekh Abdul Rahim Sa'rawi, salah satu putra Mbarep, di hari-hari jelang wafat ayahandanya Syekh Sa'rawi 18 hari sebelum wafat, tiba-tiba Syekh Sa'rawi tidak berkenan dan berhenti dari segala aktivitas makan, minum dan lainnya. Tiba-tiba seolah tahu dan sudah janjian kapan waktu, hari dan tanggal wafatnya. Telah menentukan sendiri tempat di mana dimakamkan. Tiba-tiba beberapa jam sebelumnya minta untuk mandi dan membersihkan badan, minta digantikan jubah putih yang serba baru yang belum pernah dipakai sama sekali, sebagaimana cerita-cerita keramat para ulama dan para aulia di Indonesia yang seringkali kita dengar. Menurut kesaksian kerabat dan keluarga, saat ajal tiba Syekh Sa'rawi seolah disambut oleh para ahlul bait, para wali kutub di Mesir, Sayyidina Husain, Sidi Ahmad Badawi yang makamnya di kota Tanta, Sidi Ibrahim Al-Kursi Ad-Dusuki yang makamnya di kota Dasuk, Provinsi Kaf, Syekh Sidi Hasan Sadli
yang makamnya di Humaid Saroh, Sayyidah Zainab Al-Kubra, dan Sayyidah Nafisah yang makamnya di Kairo, dan banyak lagi. Saat mengucapkan syahadat, detik-detik penghujung usianya pun menggunakan khitab Annaka Muhammad Rasulullah, bahwasanya engkaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini khitab kepada orang yang ada di hadapan, yang artinya Kanjeng Nabi yang turut rawuh hadir menyambutnya. Jadi hati-hatilah hidup di Mesir ini. Tanah dan penduduk bumi para nabi ini memang penuh misteri, selain berkait juga malati. Wallahu a'lam bishawab.